Sering kan, pas perut mulai perih, kita langsung refleks cari obat mah. Kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin. Tapi, gimana kalau ternyata solusi instan itu justru nyimpen bahaya tersembunyi yang bisa bikin kondisi kamu makin parah? Nah, dalam beberapa menit ini, kita bakal kupas tuntas resiko-resiko mengejutkan di balik obat mah yang sering kita andalkan. Coba deh inget-inget lagi. Pernah ngerasa nggak pas efek obat mahnya udah hilang, rasa perihnya malah balik lagi. Bahkan rasanya lebih nyiksa dari sebelumnya. Kalau jawaban kamu iya, kamu nggak sendirian kok. Dan ini bukan cuma perasaan aja, ada penjelasan ilmiahnya loh. Aneh banget kan kedengerannya? Gimana bisa obat yang harusnya nyembuhin malah bikin penyakit makin parah? Nah, ini dia paradoks yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Siap-siap ya, karena fakta-fakta ini mungkin bakal mengubah cara pandang kamu soal obat mah. Oke, kita mulai dari bagian pertama, lingkaran setan obat. Ini tuh pola yang umum banget, sebuah siklus ketergantungan yang tanpa sadar udah ngejebak banyak orang. Pasti relate banget sama siklus yang bikin frustrasi ini. Kamu ngerasa perih, terus minum obat. Sesaat, lega. Tapi leganya itu cuma sementara. Begitu efek obatnya habis, rasa sakitnya datang lagi seolah-olah mau balas dendam. Dan akhirnya kamu minum obat itu lagi. Terus aja gitu, berulang-ulang. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Nah, di balik lingkaran setan tadi, ada fenomena ilmiah yang namanya acid rebound. Kalau kita paham ini, kita bisa selangkah lebih maju untuk mutusin rantai ketergantungan ini. Ini dia kuncinya. Tubuh kita itu pinter banget beradaptasi. Waktu kita paksa keran asam lambung buat berhenti produksi pakai obat, tubuh kita nggak tinggal diem. Dia malah mikir, wah kok produksinya stop, ini nggak beres. Akhirnya, dia siap-siap bangun pabrik asam yang lebih besar buat kompensasi. Analogi pegas ini pas banget buat ngejelasinnya. Bayangin ya, pas kamu minum obat, itu sama aja kayak kamu lagi nekan sebuah pegas. Sakitnya hilang. Tapi, pas pegasnya lagi kamu tekan, di saat yang sama tubuh kamu panik karena ngerasa kekurangan asam, jadi dia kerja lembur buat produksi lebih banyak lagi. Begitu efek obatnya habis, pum, pegasnya nental balik jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itulah lonjakan asam yang dahsyat itu. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang kita ngomongin solusinya. Di bagian ini kita bakal lihat panduan praktis soal obat lambung dan ini yang paling penting, kita harus kenali batas amannya. Coba deh perhatiin baik-baik tabel ini. Untuk antasida yang sering kita beli di warung kayak Promac, yang fungsinya cuma menetralisir asam sesaat, batas aman pengguna yang mandirinya itu cuma 2 minggu. Iya, 2 minggu. Buat obat yang lebih kuat kayak H2 blocker atau PPI, batasnya memang lebih lama. Tapi itu wajib pakai resep dan pengawasan dokter. Ingat ya, ini bukan sekedar saran, ini penting banget. Kenapa sih batasan waktu ini krusial banget? Soalnya kalau dilanggar, masalahnya bukan lagi sekedar ketergantungan, ada bahaya lain yang mengintai, resiko jangka panjang yang jauh lebih menakutkan daripada sekedar sakit mah. Nah, di bagian ini kita bakal bahas konsekuensi serius dari penggunaan obat mah jangka panjang. Tenang, tujuannya bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita semua jadi lebih sadar dan bisa bikin keputusan yang lebih cerdas untuk tubuh kita sendiri. Biar lebih kebayang, kita kenalan sama Mas Budi. Awalnya, dia minum obat kalau perlu aja. Tapi karena takut mahnya kambuh, lama-lama jadi kebiasaan. Diminum tiap hari. 2 tahun berlalu, dia mulai ngerasa capek terus-terusan, dan tangannya sering kesemutan. Dia pikir cuma kurang tidur, padahal tubuhnya lagi ngasih sinyal bahaya. Risiko pertama yang dialami Mas Budi, tulang jadi kropos dan sarafnya rusak. Kedengarannya aneh ya, apa hubungannya lambung sama tulang dan saraf? Ternyata hubungannya erat banget. Gini cara kerjanya. Anggap aja asam lambung itu kayak kunci buat ngebuka pintu penyerapan nutrisi penting kayak kalsium dan vitamin B12. Kalau kita terus-terusan nekan produksi asam, itu sama aja kayak kita ngunci rapat-rapat pintu itu. Akibatnya, kalsium buat tulang dan B12 buat saraf jadi nggak bisa masuk. Nah, inilah yang terjadi sama Mas Budi. Risiko serius kedua, pertahanan tubuh kita melemah. Dengan mematikan asam lambung, kita sebenarnya lagi melucuti salah satu tentara terpenting dalam sistem imun alami kita. Bikin kita jadi gampang kena infeksi. Coba bayangin asam lambung kamu itu satpam super ketat di gerbang pencernaan. Tugasnya membasmi semua bakteri jahat dari makanan yang masuk. Nah, waktu kamu minum obat penekan asam, itu sama aja kayak kamu nyuruh si satpam buat tidur pules. Hasilnya, bakteri-bakteri jahat langsung pesta pora di dalam usus. Dan ini bisa berujung ke infeksi yang serius. Risiko ketiga ini spesifik banget buat obat yang sering kita anggap kayak permen karena rasanya manis. Antasida kunyah. Siapa sangka menganggapnya sepele bisa berakibat fatal buat organ lain.
Nah, ini yang sering terjadi. Karena rasanya enak, banyak yang ngunyah antasida ini kayak permen setiap hari. Padahal, kalau lebih dari batas 2 minggu, kandungan kalsiumnya bakal numpuk di darah. Ginjal kita jadi harus kerja ekstra keras buat nyaringnya. Lama-lama, sisa kalsium itu bisa mengendap dan berubah jadi batu ginjal yang sakitnya luar biasa. Oke, cukup ya sama kabar buruknya. Setelah kita paham semua risikonya, sekarang kita masuk ke bagian terpenting, solusinya. Di bagian akhir ini, kita fokus ke cara yang lebih cerdas dan aman buat menenangkan lambung. Yuk kita hancurkan 2 mitos umum ini. Mitos pertama, kalau makin sakit, ya tambah aja dosisnya. Ini salah besar. Ini cuma bakal bikin pegas acid rebound melenting lebih dahsyat lagi. Mitos kedua, khusus buat obat kayak omeprazol. Minumnya pas sakit setelah makan. Ini juga keliru. Faktanya, obat ini paling efektif kalau diminum 30-60 menit sebelum makan, pas perut masih kosong. Jadi, apa rencana aksinya? Sederhana kok, ada 3 langkah. Pertama, patuhi batas. Untuk obat bebas yang dijual di warung, 2 minggu itu angka keramat. Lewat dari itu, wajib ke dokter. Kedua, jangan berhenti mendadak kalau kamu minum obat resep. Ini bahaya. Ngobrol sama dokter biar dosisnya dikurangi pelan-pelan. Ketiga, dan ini yang paling penting, atasi akar masalahnya. Obat itu cuma plester, bukan penyembuh. Perbaiki pola makan, kelola stres, dan ubah gaya hidup kamu. Sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Apakah pil yang kamu minum itu beneran jadi penyembuh? Atau cuma jadi penopang sementara yang bikin kamu lupa sama masalah sebenarnya? Jawaban kamu yang bakal nentuin kesehatan lambungmu di masa depan. Jadi, pilihlah dengan bijak ya.